Engkau Bapa kami yang sangat baik Tuhan. Kami percaya penuh kepadamu Yesus. Bapakku yang baik, ya Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Yes Tuhan, di dalam hidupku, Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir Tuhan. Kasih setiamu selalunya, yes Tuhan, dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, ya Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir Tuhan. Kasih setiamu selanjutnya Tuhan, selalunya, ya Yesus, dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalunya, yes Tuhan, nyata dalam hidup kami Yesus. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesus, kami mau katakan bersama-sama, tak pernah berakhir Tuhan. Setia, ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir Tuhan. Inilah kami Yesus, ini hati kami Tuhan, ya Yesus, selalu
Tuhan kami, Kau Raja kami Yesus. Berdaulatlah atas kehidupan kami Yesus. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri bersama. Engkaulah Tuhan, yes Tuhan, Engkau Tuhan kami Yesus. Penuh kepadamu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, Engkaulah Tuhan kami Yesus. Ya Yesus. Raja kami Tuhan. Berdaulatlah atas kehidupan kami Yesus. Hidup kami Tuhan. Atas hidupku ku berserah padamu. Yes Tuhan, haleluya. Kami mau bersorak-sorai padamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai meriah untuk Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur Tuhan. Inilah hati kami Yesus. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya
hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Tuhan, baginya nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang dengan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujianmu. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Yes, kami angkat tangan kami dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kita sangat baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan sangat baik. Kami mau datang padamu Yesus. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Sebab Tuhan Dia yang baik, Kau sangat baik, nugerahnya kekal selamanya.
Tuhan Yesus. Kami persilakan untuk Bapak Ibu Saudara dapat duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan, datanglah Roh Kudus ke tempat ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, Urapi kami Yesus. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Kami rindu Engkau Yesus. Dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. bebaskan hidup Kuasa-Mu kami Yesus. bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Jamah kami Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Yes Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, Urapi kami Tuhan. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Yes Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Ini yang kami rindu Yesus. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Biarkan jemaat saja yang menyanyikan. Yang ku rindu, Ini kerinduan kami Tuhan. bersekutu Bersekutu dengan Kau Yesus. Bawaku lebih lagi Ya Tuhan. tinggal di dalam. Kami mau tinggal bersamamu Tuhan. Menikmati hadiratmu Yesus. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah
lebih dalam lagi Tuhan. Ya Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Yes, yes Tuhan. Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, Urapan-Mu mengubah hidup kami Tuhan. urapanmu mengubah hidupku, Urapan-Mu mengubah hidupku. ya Yesus. Tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, itu kerinduan kami, itu keinginan kami, karena hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami ditenangkan dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Yesus, Yesus, bawa kami Tuhan menikmati Engkau di hadirat-Mu. Hanya dalam-Mu Tuhan ku rasakan kedamaian, ketenangan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hadirat-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa indahnya Engkau Tuhan, betapa indahnya Engkau Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena tak ada Allah lain seperti Engkau Yesus, yang mengerti kami, yang memahami kami seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, 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 Yesus. Bawa kami lebih dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Tidak hanya kami mau bersorak-sorai kepada Tuhan, tetapi kami juga rindu mendengar apa isi hati Tuhan bagi setiap kami. Sehingga dalam jalan-jalan hidup kami tidak berjalan menurut hikmat kami, tetapi kami berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Sehingga hidup kami terus berkenan kepada Tuhan, menapaki jalan-jalan Tuhan yang indah. Buka hati kami Tuhan, bajak hati kami, supaya setiap taburan firman Tuhan bukan berlalu percuma di telinga kami, tetapi kami akan melakukannya karena kami mengerti. Berkati kami Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu, lambaikan tanganmu. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu sehat semuanya? Puji Tuhan, haleluya. Orang percaya nggak takut ya atas penyakit-penyakit yang ada, amin. Karena Yesus Kristus lebih dahsyat dari segala sakit penyakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-6. Melanjutkan pembelajaran kita di Amsal pasal yang ke-6. Kita akan mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-35. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 35. Saya rindu mendengar suara wanita-wanita GKB Batra Hayat membacakannya terlebih dahulu. Ya. Ayat yang ke-20, kemudian kaum pria, baik bapak-bapak maupun yang calon bapak, kita membaca ayat yang genap, yang ganjil ya. Siap ibu-ibu, siap? Oke. 1 2 3. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Amin. Bapak Ibu, nas yang cukup panjang, tetapi kita tidak akan membahas secara detail. Saya ingin membahas secara inti dari sebuah pembacaan kita. Dari Amsal pasal yang ke-6, ingat ketika kita membicarakan Amsal, tidak semua kata-kata itu letterlek atau bahasa kita dalam bahasa Indonesia ada konotatif dan denotatif. Ada yang makna sebenarnya, ada yang makna kiasan. Jadi tidak semua yang ditaruh di sana adalah makna yang sebenarnya. Tetapi inti dari ketika kita membaca mulai dari ayat yang ke-25, kita akan mendapati contoh-contoh sampai selesai sebuah kasus yang akan kita pelajari. Tetapi hari ini yang ingin saya tekankan adalah satu tema yang berjudul berhikmat atau hancur. Berhikmat atau hancur. Bapak Ibu, mungkin bapak-bapak khususnya yang hari ini suka nonton TV, berita, lagi viral anggota DPR yang dalam rapat mencela atau istilahnya menjelekkan satu suku, yaitu suku Dayak. Betul ya? Itu lagi rame gara-gara
perpindahan ibu kota kita ke Kalimantan. Dengan arogannya beliau mengatakan bahwa di sana tempat jin buang anak gitu ya. Jadi rame. Tempatnya kuntilanak dan genderuwo di sana. Jadi itu membuat heboh, orang-orang Dayak mulai marah, terekspos luar biasa. Yang tadinya orang ini adalah orang yang sama menggulingkan Ahok. Sekarang karena mulut yang sama, dia harus diancam oleh begitu banyak orang Dayak seluruh Indonesia. Maksud saya begini, dalam satu kapasitas orang ini mungkin sudah mencapai sesuatu yang namanya otorisasi ya. Oh, dia udah punya kuasa, ada banyak pengikut, sehingga kadang-kadang caranya berkata tidak terkendali atau kurang berhikmat. Sehingga kata-kata seperti ini tidak senonoh menurut suku-suku lain, menjadi sesuatu yang ringan bagi dia untuk diungkapkan. Tetapi karena sekarang zamannya medsos, media sosial, diekspos, wah ini ada tuntutan yang begitu rupa, sehingga Bapak ini harus ditahan supaya tidak terjadi masa yang berlebihan dan kerusuhan yang begitu banyak. Mulai saya melihat WA grup gitu ya, mulai dipamerkan bagaimana Mando bisa terbang. Ada yang dapat gitu, ngeri itu. Wow, ancaman-ancaman, intimidasi mulai dari kepala suku yang menyatakan sikap mereka, mulai dari beberapa dukun dari Dayak mulai mengupload cara mereka memperagakan ilmu goibnya gitu ya. Ada yang dapat begitu, jadi yang namanya Mando itu bisa jalan sendiri ya. Jadi saya pikir wah ini kalau teknologi itu keren juga ya. Jadi hari ini ada drone pakai remote control begitu ya. Ini Dayak bisa pakai remote control ya, pakai Mando bisa kemana saja. Jadi kan ngeri kalau bisa sampai Jakarta ke rumahnya Bapak itu kan ngeri juga ya, bisa bahaya. Artinya daripada semua akhirnya menjadi kolab harus ditahan. Intinya apa? Bapak ini tidak berkata-kata dengan hikmat. Ini berbahaya. Nah, salah satu contoh ini meneladankan kita, membuat kita belajar ketika kita nonton. Hati-hati ya hari-hari ini, Bapak Ibu, apa-apa bisa viral. Apa-apa bisa viral. Yang jelek bisa viral, yang baik bisa viral. Nah, baik yang viral itu baik sekalian. Yang jelek-jelek sekalian seperti ini. Jadi akan diingat setiap orang. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah kita berhikmat atau tidak? Nasihat firman Tuhan pagi hari ini hanya dua pilihan bagi orang percaya. Bapak Ibu mau mengejar hikmat atau mau hancur? Karena betapa pentingnya Amsal ini ditulis supaya setiap kita orang percaya yang membacanya, melakukannya, punya hikmat. Sehingga dengan hikmat itu kita dituntun untuk mempunyai hidup yang jauh lebih baik. Amin. Bukan hanya hidup pengiringan kita kepada Tuhan loh. Setiap orang yang baca Amsal pasti hidupnya akan dituntun untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena tidak ada dalam Amsal yang kita baca, baik Amsal 1 sampai 30 mengajarkan hal yang buruk. Tidak. Siapapun yang membaca Amsal dituntun kepada jalan-jalan yang baik. Contoh Bapak Ibu, siapa yang gak pengen uang? Uang banyak. Setiap orang pengen punya uang banyak. Tetapi perhatikan, ketika kita gak punya hikmat untuk mengelola keuangan, maka ketika kita punya uang banyak bisa dinikmati gak? Gak bisa. Sementara saja habis itu hilang. Beberapa kasus di Amerika Serikat, dua orang gelandangan tiba-tiba dapat lotre. Begitu banyak uang yang didapat, ratusan juta didapatnya, tapi dalam sekejap uang itu habis dan orang ini menjadi pemulung lagi. Ketika ditanya wartawan, mana bekas-bekas kayanya dulu? Gak ada bekasnya. Dari awal dia pemulung, dia hanya cari barang-barang, dia hanya mengemis, makan di panti sosial yang gratis. Tiba-tiba dapat lotre dan luar biasa. Mentalnya gak siap, gak punya hikmat untuk mengatur keuangan sehingga tiba-tiba rezeki nomplok apa wae dituku. Ini mengerikan. Seorang adik kelas kami ketika saya menjadi ketua asrama, dia itu orangnya sebenarnya kaya, tetapi orang tuanya memberikannya itu per akhir semester. Satu kali dia punya obsesi, aku pengen beli sepatu bola, nggak salah loh ya, beli sepatu bola, aku pengen makan-makan enak dan aku pengen pergi ke Bali.
Obsesi mahasiswa yang hari itu Indomie seleraku gitu ya. Pengennya macem-macem. Beberapa kasus kami tangani, wartel dia punya tunggakan utang. Di warung punya tunggakan utang 400.000 gitu ya. Utang yang pertama dibayar oleh kampus karena kasihan, mosok sampai makan aja utang 400.000. Karena saya ketua asramanya, saya selidiki. Yuk pas makan saya lihat bagaimana cara dia makan. Kalau orang utang prihatin, yuk makan sego. Kalau di kampus dekat kampus itu nasi gak dihitung ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah ngitung nasi? Gak pernah ya? Jangan dihitung, makan aja. Jadi mau 1 piring, 2 piring itu hitungannya 1. Nah, jadi bukan berasnya yang dihitung ya. 1. Biasanya kalau orang tirakat ya wes itu sama sayur cukup air putih, betul ya? Karena utangku akeh. Dia enggak Bapak Ibu. Makan ayam wajib. Ayam goreng wajib, lauk yang lain wajib. Dan hebatnya lagi karena dia walaupun dia punya utang banyak, dia bisa traktir temannya loh. Makan. Temannya makan, Bu, catat dia, Bu. Jadi tumpuan itu bukan dia saja yang makan, dia traktir temannya yang lain. Kau belum makan dia? Makan. Bu, catat. Jadi 400.000 numpuk di sana. Teman-teman di asrama mulai heboh. Pak, dia pakai wong iki, Pak. Lah enaknya dia pakai. Orang wartel, zaman dulu wartel ya, Bapak Ibu kalau telepon ya. Wartel nagih 200.000. Telepon sampai 200.000. Kamu gimana sih? Saya kelupaan Pak, saking enaknya telepon sama orang tua. Orang di Jawa, telepon di Kalimantan Timur. Siang hari. Waktu itu Bapak Ibu bisa bayangkan zaman-zaman interlokal itu loh. Itu kan kalau siang 150%. Jadi meludak, tagihannya ditagih orang wartel datang. Kok orang ini banyak utang ya. Setelah utang di warung dilunasi oleh kampus karena belas kasihan, hutang di wartel juga ditutup oleh teman-teman. Ojo diulangi ya. Ketika akhir semester orang tuanya mengirim uang 10 juta. Tahun 98, 10 juta itu banyak loh Bapak Ibu untuk mahasiswa. Yang sekali makan kami paling banyak 3.000 rupiah. 10 juta. Senang sekali dia 10 juta. Kok ya peribahasa itu mengatakan begini. Ada gula ada semut. Jadi entah gimana caranya kok teman-temannya dia tahu kalau dia punya uang 10 juta. Bukan teman kampus, teman di luar kampus yang mungkin sukunya sama. Akhirnya diajaklah nginep di Ambarukmo. Karena uang 10 juta. Tadi keinginannya apa? Pengen sepatu, bola, dan ke Bali. Bapak Ibu percaya, uang habis tidak ke Bali, tidak juga beli sepatu bola. Uang semesteran tidak terbayar juga. Kenapa? Ini gak siap, punya uang banyak tapi gak berhikmat. Sampai uangnya habis, gak bisa menikmati apapun. Kewajibannya tidak ada yang terbayar. Karena tidak berhikmat. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah berhikmat itu lebih penting. Jangan memikirkan aku pengen duit banyak, tidak. Tetapi apa yang ada, ayo kita minta Tuhan hikmat supaya kita bisa mengatur segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu gaji berapapun kalau kita nggak punya hikmat akan selalu kurang. Betul ya, gaji 10 juta pun yang nggak punya hikmat ya punya utang pasti. Tetapi gaji 2 juta, gaji 1 juta, kalau punya hikmat pasti bisa menggunakannya dengan baik. Bagaimana caranya? Kita perlu hikmat dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yuk kita belajar bersama-sama. Hikmat yang dijelaskan dalam firman Tuhan di pagi hari ini sedang menjelaskan beberapa hal. Satu ya, di sana menggambarkan hikmat itu menggambarkan diri sebagai ayah dan ibu. Artinya apa? Untuk menjelaskan bagaimana hikmat secara efektif diberikan. Bapak Ibu nggak pernah baca loh di hikmat. Hikmat menggambarkan diri sebagai Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat. Tidak loh. Hikmat selalu digambarkan sebagai orang-orang terdekat. Ada sahabat di sana, ada ayah, ada ibu, ada kata orang tua. Selalu hal-hal yang dekat dengan keluarga. Maksudnya apa? Penerapannya gampang dan jelas adalah sebenarnya hikmat itu bisa didapat atau harus diberikan secara efektif dalam keluarga. Dimulai dari ayah dan ibu.
Coba saya tanya, yang merasa ayah dan ibu, pernah menasihati anaknya? Sering apa pernah? Setiap hari atau kadang-kadang? Atau anaknya yang menasihati orang tuanya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukankah ini yang kita lakukan? Kalau kita bersama dengan anak-anak, ini saatnya kita mengajari anak-anak kita untuk berhikmat. Karena apa? Ajaran yang paling efektif, hikmat yang diajarkan secara efektif yaitu hikmat yang ada dalam keluarga. Saya yakin Bapak Ibu punya nilai-nilai yang bisa dibagikan kepada anak-anak. Yang paling gampang adalah Bapak Ibu ingin anak-anak seperti apa? Kelak dia punya cara berpikir seperti apa? Itulah yang kita ajarkan setiap hari. Itulah yang kita nasihatkan setiap hari. Itulah yang kita kondisikan setiap hari. Supaya anak-anak punya nilai yang benar terhadap sesuatu yang kita inginkan. Dan yang terpenting adalah yang firman Tuhan inginkan. Amin. Memang sulit. Kadang-kadang kita ngomong serius surak pena. Tetapi yuk kita belajar. Hikmat itu efektif ketika diberikan oleh ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibu tidak bisa memberikan hikmat, anak-anak sulit menerima hikmat dari luar yang positif. Oleh karena itu, yang kedua diajarkan ayat yang ke-20 juga menjelaskan tempat diberikannya hikmat, yaitu di rumah atau di dalam keluarga. Bapak Ibu, ajaran yang terbaik, hikmat yang terbaik yang bisa ditangkap oleh anak-anak dengan baik hanyalah dimulai dari rumah. Bapak Ibu nggak bisa serahkan ke sekolah, ben sekolah engkau sing ngajari, enggak bisa. Tanggung jawab utama mendidik anak di rumah, betul? Ketika dia lahir procot oek-oek, sampai Bapak Ibu harus melepaskan dia karena dia berumah tangga, hidup sendiri berpisah dari Bapak Ibu, itu tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Di sanalah nasihat-nasihat, di sanalah desain hidup anak-anak kita buat. Walaupun Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak-anak yang ada. Tetapi kitalah wakil Allah di keluarga. Untuk mendesain anak-anak ini hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jangan bosan-bosan menasihati anak. Ini memang tugas kita. Jangan merasa bahwa kandani ngeyel wes tak jarke we. Salah. Bagian kita selagi anak-anak ada dalam tangan kita, kitalah yang harus memberikan, mengajarkan hikmat bagi anak-anak kita. Yang ketiga, kata hikmat di sana ayat yang ke-20 juga sedang menjelaskan pula siapa yang harus membagikan hikmat dalam keluarga, yaitu ayah dan ibu. Disinilah pentingnya firman Tuhan mengingatkan bahwa seorang ayah harus berperan. Seorang ibu juga harus berperan. Jangan ada bapak-bapak yang ngomong, wes pokoknya manut karo makmu. Tidak boleh. Pah, nek ngene piye, Pak? Ngomong karo mamahmu wae, mamahmu luwih ngerti. Tidak boleh. Tanggung jawab harus di tangan bapak. Tanggung jawab ibu juga harus ada. Peran masing-masing dibutuhkan. Seorang bapak harus ada dan berfungsi. Yuk coba bapak-bapak ulangi kata-kata saya. Seorang bapak harus ada dan berfungsi. 1, 2, 3. Seorang bapak harus ada dan ono tok ora berfungsi, ora ono gunane. Gitu loh ya. Bapaknya ada tapi nggak pernah ajak komunikasi. Bapaknya ada tapi seperti orang autis sibuk karepe dhewe. Itu salah. Seorang bapak hadir tetapi juga harus berperan. Orang hamba-hamba Tuhan yang fokus kepada inner healing, orang berfokus kepada gerakan anak-anak muda hari ini sedang mengamati adanya satu fenomena fatherless. Fatherless itu artinya ketidakadaan bapak. Satu, memang bapaknya nggak ada. Tapi yang kedua yang lebih parah, bapaknya di rumah.
masih ada bapaknya, masih terlihat figurnya blegere isih ono. Tetapi tidak ada peran yang dinikmati. Sehingga anak-anak gak punya nilai kehidupan yang benar. Bapak adalah sumber, ayah adalah sumber, di mana Kristus hanya akan memancarkan kemuliaannya, hikmatnya kepada pria-pria. Pria-pria memancarkan kemuliaannya kepada wanita, yaitu ibu-ibu. Ibu-ibu memberikannya kepada anak-anak. Jadi pria-pria harus berfungsi. Tidak hanya ada, tetapi masing-masing mengambil peran. Bapak ibu juga gak bisa berkata bahwa serahkan yang gereja wae, biar nanti guru-guru sekolah minggu yang ngajarin. Enggak. Ke gereja hanya seminggu sekali anak-anak kita, sekolah minggu maupun youth. Tetapi perhatikan berapa jam, berapa hari mereka ada di rumah. Itulah tanggung jawab bapak dan ibu. Begitu banyak anak-anak yang lebih banyak dalam pergaulan, apalagi sudah mulai SMP ke atas. Pertemanan jauh lebih penting. Kalau bapak ibu di rumah tidak membekali, memberikan dengan hikmat dan nilai-nilai yang benar, apapun yang nilai-nilai temannya punya, dia akan serap. Maka hidupnya akan seperti teman-temannya, tidak seperti bapak dan ibu. Nanti satu kali bapak ibu akan kaget. Kok sikapmu ngono ya nak? Padahal bapak orang ngono, ibu orang ngono. Lah kowe niru sapa? Niru tonggo nih. Dia ikut dengan temannya. Karena nilai temannya jauh lebih masuk karena setiap hari ketemu dengan temannya. Setiap hari dipengaruhi oleh persahabatan-persahabatan mereka yang belum tentu sesuai dengan firman. Oleh karena itu, hikmat lagi-lagi memberikan kata ayah dan ibu. Tujuannya apa? Supaya tahu mengingatkan kita sebagai ayah dan ibu. Yuk di rumah, kitalah yang harus memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Kelak hikmat itu akan bertumbuh, berkembang dan berbuah bagi anak-anak kita. Sehingga satu nas dalam Amsal juga, ketika mereka lepas dari tangan kita, mereka tidak akan lari dari jalan Tuhan. Karena kita sudah memberikan hikmat, mengajarkan hikmat, menginvestasikan waktu kita supaya anak-anak takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat yang kita baca mengajarkan hal demikian. Lalu bagaimana kita bisa memperlakukan hikmat? Firman Allah tadi menjelaskan satu, tambatkanlah senantiasa dalam hatimu. Kata tambatkanlah itu cancangan. Oh, bahasa mana? Cancangan gitu ya. Bahasa Cina itu ya. Cancangan. Talenono rek. Diikat dalam hati sehingga nggak gampang pudar, nggak gampang lari. Kalau Bapak Ibu bisa menggambarkan seperti jangkar, ketika kapal berlabuh dan jangkar diturunkan, kapal itu nggak akan kemana-mana karena jangkarnya nyantol. Menambat pada satu titik di mana kapal itu nggak bergerak kemana-mana. Kita yang punya hikmat, bagaimana kita bisa memperlakukan hikmat? Tambatkanlah senantiasa dalam hati. Kalau dalam konteks ini kita bicara soal firman Tuhan adalah sumber dari hikmat. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita mengerti, tambatkanlah dalam hatimu. Jangan menambatkan cerita-cerita dalam sinetron-sinetron. Bapak Ibu, cara ngomongmu, cara kita mengambil keputusan akan seperti sinetron. Tetapi tambatkanlah hati kita kepada hikmat. Diikat di dalam hati kita. Supaya apapun perasaan kita ditolong karena kita punya hikmat. Amin. Apapun tindakan kita, kita akan lakukan ada hikmat di sana. Karena apa? Kita menambatkannya, menaleni, mencencangnya ya dengan kuat di dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita perbuat, perasaan kita, pikiran kita, di sana ada hikmat Tuhan. Saya tidak bicara soal masalah sukses atau apapun, tetapi dimulai dari hikmat Tuhan. Taruh kita di mana saja, kita akan berjalan dengan benar. Hikmat sangat penting. Yang kedua, kalungkanlah pada leher. Pak, kok ora uang toh Pak? Kok sapi toh Pak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya
memikirkan, saya belajar ketika ngomong kalungkan pada leher, ketika kita ngomong konteks hari ini, ibu-ibu, anak-anak muda, cewek-cewek yang pakai kalung, saya pikir tidak ada makna lain kecuali aksesoris, betul ya? Tetapi apakah hikmat hanya sebuah aksesoris? Tidak. Ketika kita belajar hikmat ini, kalungkan itu seperti ini loh Bapak Ibu. Pasti tahu ya, yang pernah ke desa, pasti tahu bahwa sapi dikalungi kalung yang ada kelondongnya, bahasa saya itu. Ada loncengnya. Sehingga ketika dia bergerak kemana saja, bunyi. Plung, 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 plung. Ayo saya tanya, tujuannya apa? Oh beneran sepi Pak, apa gitu? Enggak pasti. Coba, apa tujuannya? Ini beneran loh, serius loh, raguan loh. Tujuannya apa? Gampang dicari. Oleh siapa Pak? Pemiliknya. Nah, itu kan penting ya. Yang kedua, tahu keadaannya di mana. Soalnya yang namanya sapi tidak punya GPS gitu ya. Bapak Ibu, penting kenapa kok ini menjadi gambaran bagi kita. Supaya gini loh, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita bergerak, hikmat itu berdentang kuat di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi sebuah konflik atau persoalan, mau di kantor atau di rumah, kita tuh gak menggunakan hikmat kita sendiri. Kan apa? Kita kalungkan firman Tuhan di leher kita. Kita bergerak di emuni, dododododong, delok ono barang gemletak ning kantor, ketane ra ono sing duwe. Mau ngambil bunyi, londong-londong-londong. Duduk wekku. Gitu ya. Anak-anak sekolah pas lihat pulpene koncone apik ning meja kok nganggur, tak resi ya. Mau diambil bunyi, londong-londong-londong. Hikmat kita akan berbunyi terus, berdentang terus. Apapun yang kita kerjakan di kantor, kono duit nganggur gitu. Ketokane nek tak jajake apa tak jigok iki ra ono sing ngerti. Ketika kita hendak melakukannya, bunyi loh, karena apa? Di leher kita. Kleng-kleng-kleng. Oh iya, ora entuk iki. Tuhan enggak bolehin kita. Karena apa? Satu, di hati sudah ditambatkan hikmatnya. Yang kedua, sudah dikalungkan di leher. Coba kalau kita praktekkan hari ini, Bapak Ibu tak kasih kalung tingkem londong gitu. Satu, mungkin Bapak Ibu malu. Tetapi coba kita bayangkan, kemanapun Bapak Ibu pergi, bergerak kemanapun itu akan bunyi. Kleng, 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 akan menarik perhatian. Tetapi maksudnya gini, dari sisi kita sendiri, kita nggak akan berani berbuat jahat loh. Ketika kita dengar suara kleng, 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 kleng gitu. Karena apa? Ini yang menasehatkan kita, ini yang menegur kita, ini yang terus mengingatkan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu ingat dulu saya suka pakai gelang. Gelang bunder-bunder kayak tasbih gitu loh. Kenapa tiba-tiba saya pengen pakai gelang yang besar-besar itu? Bukan supaya kelihatan sakti, karena nggak ada kesaktian sama sekali. Saya itu terinspirasi begini. Ketika teman-teman muslim menggunakan tasbih itu, mereka kan memakai itu supaya apa? Setiap kali kemanapun mereka berada, mereka bisa berdoa, ingat Tuhan dengan tasbih itu. Saya ingat gambaran ini juga di Ibrani seringkali terjadi begitu. Artinya ketika memakai tasbih itu seperti mengingat bahwa takut akan Tuhan itu ada di tangan saya. Kemanapun saya pergi, kemanapun tangan saya bergerak, di situ ada Tuhan. Mengingatkan bahwa ojo. Ini ada gelang yang dimana mengingatkan tentang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada gambaran lagi. Mungkin seperti Pak Iwan di Bali, berapa ratus meter Pak ada pura Pak. Mungkin setiap 50 kadang-kadang sangat dekat. Kenapa angka kriminal, angka pencurian di Bali sedikit? Kalau ada yang nyuri katanya orang Banyuwangi, orang Jawa, orang Bali nggak ada yang nyuri. Kenapa? Ini konsep teologis Bapak Ibu. Kenapa? Pura bagi mereka itu rumah Tuhan. Semakin dekat rumah Tuhan, ketika dia bergerak, oh di sini ada rumah Tuhan. Saya nggak mungkin berbuat jahat karena ada Tuhan di situ. Saya mau curi barang di sini, lah di depannya pura, nggak jadi. Saya mau buat ini, lah rumah Tuhan di sini. Di belakang rumah pun, di depan rumah pun ada rumah Tuhan. Ini satu teologi yang bagi mereka bagus.
Tetapi saya menjadi berkat. Oh ini ya konsep takut akan Tuhan itu begitu. Kemanapun melangkah ketemu Tuhan. Kemanapun dimanapun dia berada ketemu Tuhan. Di mana sudut-sudut di Bali itu gambaran teologisnya itu ada Tuhan. Sehingga mereka nggak mau berbuat kejahatan karena ada yang melihat di sana. Ketika kita mengadopsi ini sebagai nilai kekristenan kita bahwa Tuhan memang nggak terlihat sepura-pura itu. Tetapi ketika kita pahami bahwa Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Seperti kita mengalungkan hikmat itu kepada leher. Saya kok percaya Bapak Ibu dan saya jalannya pasti lurus. Amin. Ora menggak menggo. Ora pengen sing aneh-aneh. Pengennya cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pengennya cuma satu, ketika saya berjalan Tuhan melihat saya senang. Betul ya? Goal kita sebagai orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan. Apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan, baik yang dewasa maupun anak-anak muda, selalu harus punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak terlihat itu loh. Agama-agama lain membuat tempat yang terlihat untuk menolong bahwa, oh saya perlu ini. Bapak Ibu, di budaya Israel, Yesus pernah menggunakannya jumbai jubah, Bapak Ibu tahu ya. Jadi di jubah itu biasanya kalau Yesus ini mengajar dibuat seperti kerudung. Tapi kalau enggak diikatkan di pinggangnya. Di ujung jubah itu ada seperti tasbih juga, gitu ya Bapak Ibu. Kenapa diikatkan di situ ketika tidak beribadah? Karena itu mengingatkan takut akan Tuhan. Maksudnya begini, ketika orang laki-laki berjalan, itu akan selalu kena di butiran-butiran tasbih itu. Itu menolong bagi mereka supaya takut akan Tuhan. Setiap kali mereka bergerak kena ini. Mengingatkan mereka ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Bapak Ibu, ini gambaran betapa pentingnya kita mengikatkan hikmat di leher kita. Saya berdoa sepulang dari tempat ini ada banyak orang dari kita semua dikoreksi. Supaya yuk makin hidup benar. Ada begitu celah iblis menggoda kita di hadapan kita. Tapi perhatikan, kalau kita dua prinsip ini kita pegang, kok saya percaya kita akan kuat. Akan bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apa sih kemudian yang dilakukan hikmat dalam hidup kita? Perhatikan ini. Yang pertama, ayat yang ke-22. Hikmat itu akan memimpin kita. Bapak Ibu, kita tuh gak bisa memimpin diri kita sendiri. Makanya kita perlu hikmat. Ketika kita jalan dengan jalan kita sendiri, maka banyak hal yang keliru. Kita kecewa atau kita mengecewakan orang lain. Karena apa? Kita memimpin dengan cara kita. Tetapi kalau memimpin dengan hikmat Tuhan, kita ditolong untuk hidup benar. Hikmat itu akan memimpin kita. Hikmat juga akan menjaga kita. Tidak ada hukum yang mempersalahkan kita karena kita punya hikmat. Kemudian ini yang unik. Hukum itu menyapa kita ketika kita bangun. Halo selamat pagi, enggak gitu juga. Makanya saya katakan dari awal ada yang konotasi, ada yang denotatif. Kata yang sebenarnya adalah ketika kita bangun itu hikmat siap untuk menolong kita menjalani hari itu. Jadi Bapak Ibu enggak perlu lagi piye ya carane ya. Hari ini aku waduh. Enggak, ketika kita tadi ya prinsip yang harus kita ingat ketika kita mengikatnya, menambatkannya dalam hati, kita mengalungkannya dalam leher. Ketika kita bangun pagi pun hikmat sudah ada bersama dengan kita. Dia menyapa. Bahkan dijelaskan dia menerangi jalan kita. Seperti pelita dan cahayanya. Ketika Bapak Ibu membawa obor, inilah gambaran dari hikmat. Bapak Ibu udah megang hikmatnya. Kemudian ada cahaya itu ajaran-ajarannya. Jadi Bapak Ibu tidak akan menjadi orang-orang yang tersesat di dalam segala kehidupan. Bapak Ibu pernah jalan di dalam kegelapan? Pernah mungkin waktu masih muda main-main di hutan gelap. Senjata utamanya hanya sebuah penerangan. Mungkin ada yang bawa lilin, ada yang bawa obor. Di dalam kegelapan obor sangatlah penting. Gitu ya, obor sangatlah penting. Kenapa? Kita tahu jalan yang akan kita jejaki. Kita nggak akan masuk jurang. Kita nggak akan tersesat. Kenapa? Kita bisa melihat jalan-jalan dengan terang itu. Bapak Ibu, dunia penuh dengan kegelapan. Dalam arti
perlambangan. Kalau kita nggak punya hikmat Tuhan, kita nggak minta dan kita nggak belajar akan hikmat, Bapak Ibu, kita akan tersesat. Sepertinya tersesat itu indah ketika di dunia, tetapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Hasil akhirnya nggak indah. Ketika kita hanya menuruti nafsu kita, menuruti mata kita, maka hasilnya tidak akan indah. Kita nggak memegang pelita, kita sedang membunuh pelita kita. Terang itu kita tutupi sehingga kita hangus di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, apa yang dilakukan hikmat dalam hidup kita? Dia mendidik kita akan jalan-jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu saya mendorong setiap kita, baik yang masih muda maupun sudah dewasa dan tua, terus kejar hikmat, terus kejar hikmat. Karena dia yang menolong kita, dia yang menuntun kita. Ketika sudah mulai lansia, mulai sering sendiri, banyak belajar dengan hikmat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menasehati anak-anak. Cucu kita nasihati dengan yang benar. Kalau seorang nenek, seorang kakek gak berhikmat, apa yang mau diajarkan kepada anak, mantu dan cucunya? Perbanyak. Artinya gini, segala situasi kita membutuhkan hikmat karena dia yang akan mendidik kita. Dalam urusan-urusan teknis kita perlu hikmat, betul ya? Perlu hikmat Tuhan. Ketika Bapak Ibu, Bapak-bapak secara khusus mau memperbaiki sesuatu dan belum pernah memperbaiki, Tuhan bisa tolong loh kita. Oh ternyata begini ya. Oh caranya supaya diperbaiki begini ya. Ada hikmat yang daripada Tuhan, dia akan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan. Berapa hari ini saya suka bongkar-bongkar. Bongkar-bongkar ya, mobil saya bongkar, saya bersihkan sendiri, mulai tune up sendiri. Kemudian satu yang menarik ketika tutup laci dashboard itu kok oglak ya gitu. Kemudian saya copot, oh ternyata ada yang patah. Piye caranya iki ya? Oh, Tuhan piye ya? Ada satu titik saya nggak bisa masangnya lagi. Terima bongkar, tidak terima pasang. Saya mau pasang lagi kok nggak seperti semula ya, karena ada per yang copot. Iki pere ning ndi nggone? Karena nggak mungkin saya bongkar dashboard semua. Kemudian saya capek, saya tidur. Ketika saya tidur, kok Tuhan kasih hikmat? Ini loh caranya masang. Ini beneran. Caranya masang pere itu gini. Dan benar Bapak Ibu. Saya bangun dan lihat, oh iya no cantolane nih gini. Oh iya. Loh kok Tuhan bisa kasih hikmat di dalam mimpi saya. Gini loh caranya masang per. Maksud saya begini. Tuhan bisa kasih hikmat kita dengan jalan apa saja. Ini contoh sederhana yang tidak berhubungan dengan kebenaran mungkin. Apalagi yang berhubungan dengan kebenaran, apalagi dalam pengambilan keputusan, Tuhan melalui hikmatnya akan memberikan didikan bagi kita. Sehingga yang kita ambil keputusannya adalah benar. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang akan hikmat kerjakan bagi kita. Kalau kita gak mau kerjakan nih, kita akan hancur. Teks ini menjelaskan kepada kita secara mudah. Ayat 24 sampai 29, 32 sampai 35 memberikan contoh betapa hancurnya kita jika tidak memegang hikmat dari Tuhan. 24 sampai 26 saya ringkas menjadi satu hal, bahwa ketika kita nggak berhikmat kita akan hancur. Karena apa? Kita mudah kena tipu daya, betul ya? Di sana dijelaskan tentang sebuah tipuan kiasan tentang bagaimana wanita menipu seorang pria. Jangan terkecoh dengan bulu matanya, mak kebiok gitu ya. Ya sampai nabrak gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu hanya sebuah contoh. Tetapi yang perlu diambil hikmatnya adalah kalau kita gak punya hikmat, kita mudah tertipu dengan hal yang menarik, betul? Ini yang terjadi kan? Betapa banyak hari ini orang tertipu dengan investasi bodong. Sebenarnya apa sih akarnya? Pengen cepet kaya. Invest sekian, engko entuke sakmene. Orang haus pengen, padahal itu sebuah tipu daya dan sudah ditangkap polisi, sudah berkali-kali kasus itu ditayangkan di TV. Tapi nyatanya masih itu orang-orang kena tipu daya. Dan herannya sampai hari ini
nggak tahu di WA Bapak, di HP Bapak Ibu. Sampai hari ini masih juga ada orang yang SMS ya. Masih juga orang-orang yang telepon bahwa kita dapat hadiah rezeki nomplok. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita nggak pegang hikmat, mudah tertipu. Betul ya? Lihat orang kok kita aneh, ape ngomongnya kok santun, hormat banget, hati-hati, gitu ya. Kalau Tuhan kasih hikmat kita, kita akan tahu orang ini mau nipu atau tidak. Hati-hati Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, perhatikan, kita akan hancur jika kita nggak punya hikmat. Kenapa? Segala dosa yang tersembunyi pasti akan terbongkar. Ayat yang ke-27 tadi di sana dikatakan menarik ya. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju? Baju dibuka, apinya terdalam. Dan bajunya nggak terbakar? Nggak ada, pasti terbakar. Gitu loh ya. Kalau nggak punya hikmat, itu seperti menyimpan dosa, dipikir bisa disembunyikan. Enggak. Pasti akan terbongkar dan hangus terbakar. Artinya apa? Bapak Ibu sulit untuk memulihkannya lagi. Kalau Bapak udah tertipu, jatuh dalam tipuan, dan nggak ada orang yang tahu, disembunyikan, satu kali ketika itu meledak, selesai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang berikutnya. 28-32 menjelaskan semua perbuatan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Betul? Apa ngunduh woi penggalih gitu ya. Apa yang kita lakukan ada. Secara khusus kalau kita nggak punya hikmat, pasti perbuatan-perbuatan kita jahat. Pasti perbuatan-perbuatan kita tidak menyenangkan hati Tuhan dan itu salah. Bahkan dosa. Ingat, apa yang kita tabur dalam dosa, kita akan menuai akibatnya. Bahkan lebih ngeri lagi ya, penyesalan kemudian yang tidak bisa diperbaiki. Di sana dikatakan malunya tidak terlupakan. Lihat baca nats itu ya, ngeri sekali ini Bapak Ibu. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan, apalagi hari ini. Ada media sosial, kalau sudah masuk YouTube gak bisa dihapus. Makanya kalau koruptor-koruptor itu ketangkep, dia bukan hanya disidang dan masuk bui, tetapi kasusnya akan terus tertayang di YouTube. Ketika cucunya melihat, akses nama bapaknya akan muncul di situ. Malunya tidak terlupakan sebelum semuanya terjadi. Makanya saya bilang, saya nggak akan bahas secara detail karena ini hanya akibat-akibat ketika kita mengabaikan hikmat. Maka ini akan terjadi, penyesalan kemudian tidak bisa diperbaiki. Bapak Ibu, makanya saya selalu support ketika kita tahu kita berdosa dan bertobat supaya cepat dipulihkan. Semakin lama kau menunda pertobatan, semakin lama Tuhan bisa pulihkan. Ayo segera selesaikan dengan hikmat Tuhan. Percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Tapi segeralah dan berjuang dengan keras. Saya teringat seorang bapak, teman dan satu kali datang ke rumah sore hari. Sudah punya cucu juga bapak ini. Tiba-tiba biasanya orang ini tidak pernah ngobrol akrab dengan saya, hanya kasih nasihat. Tiba-tiba datang dan menangis. Pak Yus, aku tolong doakan. Kenapa Pak? Nangis. Wes tak bengen nangis. Orang tua laki-laki nangis. Nggak salah sih, cuma kasihan gitu loh. Kenapa Ki Bapak nggak biasanya nangis? Setelah habis selesai nangis, tolong saya Pak Yus. Tak pikir, kenapa Pak? Coba ceritakan. Ternyata ada hal yang tidak diceritakan kepada istrinya. Mungkin sekarang lumrah ya bapak-bapak, ibu-ibu ada Facebook, ada Instagram. Bapak ini main di Facebook. Di Facebook itu pertemanannya banyak, mungkin ribuan pertemanannya dia. Satu kali ada seorang wanita dari luar negeri minta konfirmasi pertemanan. Dia lihat ada teman lain yang konfirmasi juga, nggak kenal sih, tapi diiyakan. Ketika diiyakan tidak terjadi sesuatu sampai beberapa bulan. Satu kali wanita ini chatting sama dia dalam bahasa Inggris. Wah, bapak ini merasa saya cukup pintar bahasa Inggris, dijawab. Beberapa chat selesai. Seminggu kemudian kok
Ini iblis ya, ini iblis. Ketika masuk lagi sore hari, istrinya waktu itu di Jogja. Jadi di rumah itu sepi, dia sendiri. Si wanita ngajak chattingan, ngajak live chat ya, foto video call, tetapi lewat Facebook. Ketika bicara, ngobrol-ngobrol sebentar dimatikan. Ngobrol yang kedua, ini sudah aneh. Maaf, saya tidak bermaksud porno, tetapi si wanita sudah berpakaian yang aneh. Kemudian setelah itu mengajak berhubungan lewat Facebook. Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Dalam waktu cuma berapa 5 menit katanya. Selesai, tidak ada masalah. Ternyata setelah sehari kemudian, si wanita itu kabari dia minta uang tebusan. Kalau enggak, ini akan disiarkan. Akan dikirim kepada 1000-an teman-teman semuanya. Ternyata sama yang pihak perempuan itu direkam. Akan disebarkan. Kalau enggak mau, silakan transfer duit sekian. Waktu itu mintanya berapa ratus juta gitu loh. Pak ya satu aku yorak duit sak mono. Yang kedua ini akan memalukan. Wah dia sedih gini. Kenapa aku gini? Kenapa aku gini? Kenapa aku gini? Penyesalan tuh. Ya wes Pak, kita nggak bisa tahu apa yang harus diperbuat karena ada teman yang lain terjadi demikian Bapak Ibu. Akhirnya dia harus dipecat dari gereja, dia harus dari organisasi harus dikucilkan. Karena yang perempuan mengupload ke semua teman-temannya. Saya pikir Pak, saya nggak bisa jamin apapun, tetapi kita berdoa kepada Tuhan minta ampun. Hari itu minta ampun, hari itu minta ampun. Besoknya berdoa lagi karena sore hari Pak deadline-nya. Saya nggak punya uang, berdoa lewat telepon. Minta ampun, saya bilang Pak harus ngomong ke istri. Nggak berani Pak Yos, harus ngomong. Kalau nggak iblis punya celah. Akhirnya dia beranikan ngomong kepada istrinya. Malam itu juga. Dan ternyata setelah dia minta ampun kepada istrinya, dia ngomong aku teledor, aku gak berhikmat, gini. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini tidak terupload, tapi dia off-kan semua. Dia keluar dari Facebook, dia hapus semua akunnya, dia keluar. Artinya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita gak sadar, kita pikir gak ada orang yang tahu. Ternyata justru disitulah iblis punya celah untuk memeras kita. Dosa itu menawarkan kenikmatan. Seakan-akan kita dinikmatkan, tetapi ujungnya kita diperbudak dan kita akan diperas. Dosa ujungnya adalah memperbudak kita dan membuat kita sengsara. Damai sejahtera kita akan hilang. Ingat, sulit diperbaiki ketika itu terjadi. Oleh karena itu jelas dalam nats ini berkata, yuk Bapak Ibu lebih baik mengejar hikmat supaya kita enggak hancur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir ini hancurnya. Balas dendam menggantikan belas kasihan. Ketika kita nggak punya hikmat, ingat orang-orang yang tersakiti hati kita itu kadang-kadang kita nggak tahu mereka akan cari cara membalas dendam akan apa yang kita lakukan. Hati-hati. Karena apa? Kita berjalannya tanpa hikmat, sehingga ini yang terjadi kesengsaraan hancur. Nek balas dendam dibalas dengan dendam lagi selesai. Padahal orang yang percaya walaupun mungkin uang kita nggak banyak, tetapi hidup kita penuh dengan belas kasihan, amin. Kita masih bisa melihat orang susah, kita masih bisa menolong orang. Tetapi kita nggak punya hikmat, kita dirudung yang namanya balas dendam. Semua yang jelek-jelek ada bagi kita. Saya tidak ingin jemaat mengalami hal itu. Tetapi kita mau belajar bersama-sama, utamakan hikmat di atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak panjang lebar. Saya rindu perenungan pagi hari ini. Hal yang terpenting, jangan pikirkan akibatnya dulu. Jangan pikirkan hal yang detail dulu. Pikirkan yuk mulai hari ini makin kejar hikmat. Makin banyak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingat Rasul Paulus berkata waktu ini adalah waktu yang jahat. Banyak hal bisa terjadi hari-hari ini. Tipu daya iblis melalui sosial media. WA yang gak benar. Itu muncul sekali. Ada kata-kata hikmat seakan-akan baik tetapi bukan dari Tuhan. Hari ini banyak. Kita perlu firman Tuhan. Amin. Hari Kamis selalu saya sampaikan. Ada begitu banyak orang akhir hari-hari ini mengatakan ada pesan Tuhan, ada pesan Tuhan, Tuhan pesan ini, Tuhan pesan ini. Begitu banyak seakan-akan baik. Bagaimana kita menentukannya? Kita harus baca firman, belajar bahwa pesan Tuhan itu sudah tertuang dalam firman Tuhan. Amin. Enggak usah cari pesan yang lain.
Di Alkitab sudah penuh dengan pesan firman Tuhan dan sudah lengkap. Bapak Ibu jangan tergiur dengan pesan-pesan Tuhan yang lainnya. Ini yang terjadi seakan-akan baik nih, kalimat-kalimatnya baik, tapi ujungnya membuat kita gentar. Ujung-ujungnya membuat kita gelisah. Pegang firman Tuhan saja, amin. Yuk makin sungguh-sungguh sehingga kita punya filter. Ketika kita mendapat sosial media kita, dapat kiriman WA, kata-kata apapun, jangan mudah percaya kalau itu enggak firman Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makin sungguh-sungguh. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hikmat Tuhan akan menolong setiap kita. Tundukkan kepala bersama-sama. Minta tolong Ibu Gembala berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami disadarkan ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang punya kecenderungan untuk mengikuti bisikan dari si iblis. Kami adalah manusia yang mudah sekali tergoda untuk jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, setiap kami menundukkan diri di hadapan Tuhan, kami meletakkan lagi pikiran kami kepada Tuhan. Kami meletakkan lagi hati kami kepada Tuhan. Kami meletakkan lagi pertimbangan-pertimbangan kami, keputusan-keputusan kami kepada Tuhan. Pegang kami Tuhan, tuntun kami, supaya kami tidak mengikuti apa yang baik menurut pikiran kami sendiri. Supaya kami tidak membiarkan kedagingan kami yang menyetir kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami, ikat hati kami Tuhan, ikat hati kami, supaya kami adalah orang-orang yang cakap untuk menyalipkan diri kami, menyangkal kemauan kami yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, sehingga kami hanya berjalan sesuai dengan terang firman Tuhan saja. Bapa, mari kami membuka hati jiwa roh kami, taruh firman-Mu di sana, dan tolong kami supaya kami boleh mengikatkan firman itu dengan kuat di dalam hati kami, mengalungkannya pada leher kami, sehingga bukan lagi suara hati kami yang penuh dengan godaan dosa yang terus berdengung, tetapi firman-Mu lah yang terus-menerus berkata-kata memperingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Berkati Bapak Gembala kami, kiranya Tuhan akan terus membukakan firman Tuhan yang terus diperbaharui, hikmat yang datang dari Tuhan diberikan kepada hamba-Mu, sehingga di dalam terang firman Tuhan, hamba-Mu boleh memimpin kami untuk semakin hidup penuh hormat dan takut kepada Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan menyelesaikan ibadah kita pagi ini, berikut adalah beberapa warta yang akan kita jalani sepanjang 1 minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu, hari Selasa, ya, tanggal 1 Februari 2022, pujian oleh Ibu Glenn, doa syafaat oleh Ibu Obaja, firman Tuhan oleh Ibu Untung, dan konsumsi disediakan oleh Ibu Sigit. Selanjutnya hari Kamis, ada kebaktian tengah minggu. Pujian oleh Ibu Untung, doa syafaat oleh Bapak Untung, dan asar oleh Ibu Sulinah dan Ibu Ronald. Ini betul ya? Betul ya? Oke. Seingatnya Tante, Kemis kemarin baru Bu Ronald dan Bu Sulinah. Nanti dikonfirmasi ulang ya. Ya, Bapak Ibu, di KTM minggu ini, hari Kamis ke depan, firman Tuhan akan membicarakan pandangan Alkitabiah tentang spirit doll, ya, tentang boneka arwah, ya. Nah, Bapak Ibu yang pengen mengetahui bagaimana Alkitab menyatakan kebenaran tentang hal ini, yuk kita akan beribadah bersama dengan Tuhan. Kita akan makin gayemi firman Tuhan, makin tahu kebenarannya, sehingga kita dimudahkan, ya, dan ditolong oleh Roh Kudus untuk tahu apa yang harus kita kerjakan. Selanjutnya hari Jumat, ada kebaktian pemuda, Youth Ranger di tempat ini. Pujian oleh Saudari Elis, pemusik oleh Saudari Ica,
Saudara Ian, Saudara Henok, dan Saudara Benaya. Asersnya oleh Saudari Lia, dan LCD dilayani oleh Saudari Jessica. Hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 ada latihan bagi pemuji dan pemusik untuk persiapan ibadah minggu pagi. Sementara minggu depan Bapak Ibu ibadah umum, pujian akan dilayani oleh Saudara Ian, singernya oleh Bapak Aan dan Bapak Sigit, pemusiknya oleh Bapak Walensa, Saudara Henok, Bapak Yosua, dan Saudara Benaya. Ases akan dilayani oleh Bapak Ibu Untung, dan LCD akan dilayani oleh Saudari Febe. Saya jemput seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya Bapak Ibu, ada tambahan sedikit. Beberapa hari lagi Bapak Ibu akan mendapatkan WA dari sekretaris gereja berkenaan dengan update keanggotaan gereja kita berhubungan dengan data jemaat seperti update ulang tahun. Kadang-kadang kok bukan berubah ya, kok yang kami dapat kok nggak sama gitu ya. Kita mau mendata ulang gitu ya, ada yang kegasian, ada yang baru besok ulang tahun, hari ini kami ucapkan ternyata data kami salah gitu ya. Makanya Bapak Ibu akan mendapat, mungkin satu keluarga akan mendapatkan satu WA ya, supaya mengisi seluruh data anggota keluarga masing-masing. Bapak Ibu yang belum mungkin nomornya ganti, tolong WA ke saya ya Bapak Ibu, supaya nanti pihak sekretaris gak salah mengirimkan ini. Atau kalau saya belum punya nomor WA Bapak Ibu, tolong saya dikasih supaya nanti bisa dikirim dan diperbarui datanya masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Setiap lidah, setiap hati, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari responi firman Tuhan pagi hari ini. Doakan doamu kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku berhikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andal, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Satunya yang hanya Engkau Tuhan, Tuhan satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, amin ya Tuhan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Engkau yang kami andalkan.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. yang Terima kasih Tuhan. Satu-satunya percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Dengan iman katakan Tuhan memberkati kita. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemuliku. Haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, menyembah Allah yang kami percaya, menyembah Allah yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam kedaulatan tangan Tuhan yang kuat. Dan kami mau percaya di tangan Tuhan, hidup kami aman di tangan Tuhan. Seluruh persoalan kami terselesaikan di tangan Tuhan. Tidak ada yang sukar, tidak ada jalan buntu. Kami akan mendapati jalan-jalan kami terbuka karena Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberkati engkau secara pribadi, memberkati kesehatanmu, diberkati Tuhan dan menjadi semakin baik dan semakin sehat. Diberkatilah rumah tanggamu, diberikan Tuhan keharmonisan, dan Tuhan akan memberikan hikmat atas hidup rumah tanggamu. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, sekolahmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau cita-citakan dan harapkan, asal untuk kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan dan dibuat menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya, beriman, bersama berkata amin. Tuhan berkati. Engkau memberkati